Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi di channel kami Danes Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Sore ini saya ingin membahas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup saya, grup toko bahan bangunan. Bagaimana caranya untuk memulai toko itu bisa menjadi rapi seperti yang Bapak miliki? Menurut saya teman-teman, semuanya itu tergantung niat loh. Semuanya tergantung niat, semuanya tergantung keinginan yang harus diwujudkan, kalau kita ingin menjadikan toko kita itu nyaman, manajemennya itu jelas, manajemennya itu rapi, itu ya kita harus memulai dari mana? Ya memulai dari hal yang kecil dulu. Mulai dari hal yang sekecil apapun dulu yang bisa kita lakukan. Kita angan-angan jangan terlalu besar, kita angan-angan jangan terlalu hebat, kita angan-angan jangan terlalu muluk-muluk. Yang bisa saja kita lakukan dieksekusi pelan-pelan. Contohnya seandainya kita ingin menata raknya cat, ya itu saja kita wujudkan dulu. Bentuknya bagaimana, penataannya bagaimana, saya meniru yang mana, itu diwujudkan dulu. Kalau itu sudah satu persatu bisa terwujud, seandainya raknya cat, saya lanjutkan saja. Raknya cat kita ingin seperti ini, ya sudah, konsep itu jangan diubah-ubah sampai keinginan itu terwujud. Konsep itu jangan dirubah. Saya kepingin seperti ini, setelah itu ada orang bikin yang lain, ingin yang seperti yang lain. Ada orang bikin model lagi, ingin model lagi yang lain. Nah ini nanti nggak bisa terwujud teman-teman, akhirnya dirubah. Wujudkan saja dulu salah satu. Nah, nanti kalau sudah terwujud dan sudah kelihatan rapi, itu nanti kita itu menjadikan semangat bagi kita teman-teman, semangat bagi kita untuk menata itu, untuk ke hal yang lain itu nanti kita lebih semangat lagi, karena ini sudah dieksekusi, dan sudah dieksekusi setelah itu tahu wujudnya, tahu hasilnya. Sama dengan kita ingin lari teman-teman, kita ingin lari. Di antara teman-teman yang memiliki toko bahan bangunan, adakah yang menjadi pelari maraton? Kalau kita ingin lari maraton yang sekitar 50 km, bisakah kita langsung mewujudkan kita menjadi pelari maraton yang jaraknya 50 km? Nggak mungkin kan? Ya kita latihan dulu, mulai dari yang 3 km, setelah kuat menjadi 5 km, kita tingkatkan secara kontinu, secara konsisten. Nah itu nanti berapa lama? Ya mungkin 1 tahun baru bisa kita mencapai 50 km, itu bisa mencapai maraton 50 km. Sama, kita menata toko juga seperti itu. Saya menata toko juga seperti itu, pelan-pelan. Yang penting ada eksekusi, yang penting itu ada action teman-teman. Bedanya orang yang ingin menata tokonya lebih baik tapi dengan eksekusi, itu bedanya sama yang ingin saja. Yang membedakan antara yang ingin saja dan ingin tapi langsung eksekusi, itu bedanya jauh teman-teman. Kalau memang kita ingin, ada keinginan tapi langsung kita eksekusi, ada keinginan langsung kita eksekusi, itu sama dengan kita sudah belajar untuk latihan lari.
Tapi kalau kita punya keinginan, hanya keinginan saja, tanpa eksekusi, tanpa latihan, tanpa kita tanpa gerak, ya sama dengan pemimpi. Kalau itu saya mengatakan sama dengan pemimpi. Hanya mimpi saja. Sampai kapan? Sampai 10-15 tahun, mungkin sampai kita mati nggak mungkin terwujud. Nah, kalau kita ingin toko saya rapi, ya mulai dari yang mana dulu yang kita bisa kita kerjakan. Kalau bisa hal yang terkecil saja dulu, jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudah saja dulu. Kita tata dulu toko kita. Pertama, raknya ditata. Setelah rak itu selesai, mungkin dalam jangka waktu 1, 2, 3 bulan, saya yakin teman-teman, kalau memang kita itu gerak, kalau memang kita itu eksekusi, pasti ada hasilnya. Sama dengan kalau ingin saja tanpa eksekusi, nggak mungkin ada hasilnya. Nah, kalau kita ada hasilnya, mungkin 1 minggu sudah ada perubahan, 2 minggu perubahan lebih bagus lagi, 3 minggu perubahan lebih bagus lagi. Ya, otomatis nanti dalam jangka waktu 3 bulan, perubahan itu pasti makin terasa. Setelah itu, setelah penataannya rapi, kita coba manajemennya, stok opnam, pelan-pelan, mulai dari yang kecil. Setelah itu kita stok opnam sampai selesai. Lah, menata toko itu passionnya itu, keinginannya itu, atau saya mengatakan itu cirinya itu beda-beda. Jangan kita meniru yang tidak kita bisa. Yang kita bisa dan menurut kita nyaman saja bagaimana, ya itu saja sudah. Menurut kita bisa dan menurut kita nyaman, itu saja yang kita tekuni, yang kita laksanakan. Terus butuh biaya, yang mana yang bisa kita itu menjangkau biaya itu dari yang sekecil-kecilnya. Contohnya membuat rak. Kalau kita pakai besi, harganya mahal, ya pakai kayu. Kalau nggak bisa pakai kayu, ada pakai triplek. Pelan-pelan saja, pelan. Yang penting itu bukan yang penting itu bukan bagusnya, yang penting itu fungsinya dan penataannya itu, yang penting rapinya. Hasilnya nanti apa kata nanti, pelan. Dan kalau memang kita sudah ada eksekusi, sudah ada kegiatan, sudah ada action, ya nanti hasilnya teman-teman punya kebanggaan tersendiri. Oh, toko saya rapi. Apalagi kalau memang ada pembeli atau supplier atau sales yang datang. Setelah itu pasti ada komentar, oh teman bagus ya. Kalau sudah ada seperti itu teman-teman, semangat itu makin timbul. Dan nanti yang merasakan nyaman dan tidak nyamannya itu toko itu ya kita sendiri kan. Nah, kalau memang kita inginnya ukuran nyaman dan tidak nyaman, itu pasti dari diri kita sendiri. Ada yang mengatakan, begini saja saya sudah berjalan kok, begini saja saya sudah untung kok. Ya kalau memang keinginannya seperti itu, ya sudah, nggak ada keinginan lagi sudah. Saya seperti ini meskipun tanpa manajemen, tanpa penataan, tanpa stok opnam, saya sendiri sudah dapat untung kok. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya nggak usah dirubah. Tapi menurut saya toko itu makin rapi, terus manajemennya makin jelas, itu pengelolaannya itu makin jelas. Maksudnya pengelolaan makin jelas. Kalau manajemennya jelas, stok opnam jelas, terus harga beli, harga jual sudah tercantum di komputer. Kita mau kemanapun kan bisa bebas teman-teman, bisa bebas. Minimal dalam jangka waktu 1-2 jam itu kita tidak pernah ditelepon sama anak buah saya tentang menanyakan tempatnya barang. Kalau manajemen letaknya itu sudah jelas. Yang kedua, seandainya kita mau pergi, tidak mungkin kita ditelepon tanya harga barang. Karena harga barangnya, memori harga barang itu sudah kita titipkan di komputer atau mesin kasir. Nah, kenyamanan seperti itu menurut saya, meskipun nggak peduli itu tua atau muda, jangan sampai kita itu nanti ditanam di dalam di dalam toko selamanya gitu loh teman-teman. Kita ditanam di dalam toko selamanya. Mau pergi jalan-jalan sama anak-anak saja nggak bisa.
terus mau berkunjung ke rumah saudara juga nggak bisa, mau menikmati hasil jeripaya kita nggak bisa. Ya, terus untuk apa kita kerja, kita usaha? Itu kan otomatis untuk menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan diri kita. Kalau kita sendiri di toko seperti orang terkungkung, tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau itu menurut teman-teman ada yang mengatakan, oh, saya nyaman kok meskipun kerja seperti itu. Ya, kalau orang mengatakan nyaman itu ukurannya memang relatif, teman-teman. Tapi bagi saya ya di toko, kalau toko tertata rapi itu juga nyaman. Keluar toko tanpa ada yang ganggu itu juga nyaman. Kita membayangkan seandainya kita keluar toko, terus harga di toko itu tidak pasti. Anak buah kita telepon nggak bisa, kita telepon nggak bisa. Nah, otomatis kan akhirnya menjualnya juga harga ngawur. Harga ngawur itu satu keuntungannya itu, kalau harganya itu lebih tinggi mungkin kita yang untung besar. Tapi konsumen merasa kok mahal, nah, akhirnya konsumen nggak kembali. Tapi kalau kita harga terlalu murah, akhirnya di bawah harga beli, ya kita sendiri yang rugi. Ya, meskipun konsumen diuntungkan. Kalau bisa ya wajar, teman-teman. Wajar dari dari hasil usaha itu memang wajar adanya. Wajar pendapatannya, wajar adanya, wajar harganya, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya teman-teman yang ingin menata, kalau memang bisa ya dilakukan sendiri saja, pelan. Tapi kalau memang waktunya sudah nggak bisa, tapi ingin secepatnya, ya ada sekarang itu. Ada sekarang. Terserah permintaannya teman-teman seperti apa. Saya ingin swalayan Pak, ya bisa, swalayan bisa. Saya ingin nggak swalayan Pak, juga ada. Banyak itu. Konsultan itu juga banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi seandainya teman-teman mengatakan oh, yang gini saja sudah nyaman, ya itu passionnya beda-beda. Kalau saya sih toko itu lebih nyaman kalau ditata, mencari apapun cepat, melayani konsumen juga cepat, terus harganya pasti. Setelah itu manajemen keuangan, cash flow jelas, keluarnya kemana, masuknya kemana. Terus tagihan supplier juga seperti itu, urut yang mana yang harus didulukan, yang mana harus belum waktunya membayar. Terus soal utang piutang kita juga jelas, utang di supplier kita berapa, piutang kita di konsumen berapa, semuanya ada hitungannya sendiri-sendiri. Stok opnam jelas, barang ini habis, barang ini masih ada, barang ini stoknya masih melimpah. Seperti itu. Karena di toko bahan bangunan atau di usaha itu semuanya itu harus ada angkanya, teman-teman. Harus ada angkanya. Semua itu harus dihitung. Ya, namanya angka itu ilmu pasti. 10 dikurangi 5 ya harus dapat 5. 20 dikurangi 10 ya dapatnya ya 10. Kalau kita mempunyai toko tapi nggak tahu aset kita, nggak tahu persediaan kita, kira-kira persediaannya berapa ya? Ya kira-kira, ya nggak mungkin lah. Ada namanya usaha itu kira-kira, akhirnya semuanya main kira-kira. Nah, begitu teman-teman. Sekedar ingin menambah wawasan, barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan yang terakhir saya sampaikan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.